Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan membuat video tutorial lagi dan masih menggunakan aplikasi Blender versi 2.77. Kali ini saya akan membuat video mengenai kaleng joget. Oke, kita langsung saja mulai. Sekarang kan kita sudah masuk ke dalam tampilan aplikasi Blendernya, jadi kita bisa langsung mulai. Seperti biasa, seperti di awal-awal, objek yang ada di depan ini kita hapus saja. Nah, cara menghapusnya kita tekan X. Kita tekan X, kita delete, bisa enter, bisa diklik bisa diklik bagian kiri dari mouse atau enter, biasa sih enter. Lalu kita memilih objek selanjutnya. Cara kita memilihnya, kita ke add, lalu kita pilih mesh, lalu kita pilih silinder. Langsung saja kita masuk ke bagian view. Kita klik view, lalu kita pilih numpad 5. Oke, ke view lagi, kita pilih numpad 5, lalu kita pilih lagi numpad 1. Sekarang kita masuk ke bagian mengubah bentuk objek. Cara mengubahnya, kita tekan S. Jika kita tekan S bagian keyboardnya, jadi akan seperti ini. Tapi jika kita tekan bagian Z-nya, dia akan berbentuk seperti ini. Karena berhubung kita membuat kaleng, jadi kita buat dia seperti panjang seperti kaleng minuman. Nah, segini. Oke, kita langsung ubah objek mode menjadi edit mode. Nah, seperti ini. Kita bisa zoom dulu. Kita bisa zoom. Udah selesai seperti ini, kita bisa menggerakkan seperti ini. Nah, cara menggerakkannya itu kita tekan bagian tengah mouse, lalu kita gerakkan bagaimana kita mau posisinya seperti apa. Oke. Lalu kita klik kanan, lalu kita tekan CTRL tanda tab, lalu kita pilih flash. Nah, dia akan seperti ini. Lalu bagian atas kita klik kanan lagi, nah, sampai dia muncul seperti ini. Lalu kita ke view, lalu kita pilih front atau numpad 1. Nah, sekarang kita akan membentuk bagian atas dari objek. Cara membentuknya, kita tekan E, kita tekan E, kita jalankan, kita naikkan. Ini untuk menyelesaikannya kita bisa langsung klik kanan aja, klik kiri, lalu kita bisa bentuk dia, ubah bentuknya, sudutnya, tekan S. Seperti ini. Lalu kita E-kan lagi, kita naikkan sedikit aja. Oke, kebanyakan segini. Lalu kita E-kan S, kita tekan S. Seperti ini. Skin. Lalu kita akan memasukkan bagian tengah ke dalam. Caranya kita tekan E, kita gerakkan mouse kita seperti ini. Oke, segini aja. Lalu kita ke bagian bawah. Nah, bagian bawah sama seperti halnya yang di atas, kita klik aja, klik kanan, lalu kita pilih view, baru kita pilih front atau numpad 1. Kita lakukan hal yang sama, tekan E, tarik, kita sesuaikan aja sesuai yang kita mau, lalu kita S-kan ini, lalu kita E-kan lagi. Ini lalu kita S-kan. Coba kita lihat bagian bawah.
saya scan lagi. Kita bisa scan. Ini kita tekan mungkin lalu kita bisa kembalikan ke run. Nah, sebenarnya tadi saya salah di bagian sini, ini seharusnya satu aja. Coba kita tambah ya. Itu kalau misalnya kita mau memperbaikinya atau ingin merubah yang tadi, yang di awal sama yang baru saja kita lakukan, kita bisa CTRL-Z. Dan ini kita langsung tekan E, kita masukkan ke dalam seperti ini. Ini kurang lebih oke. Kita pilih view warna teks 1. Oke, udah selesai seperti ini. Kita langsung masuk ke bagian merek. Maksudnya itu gini, merek dari kaleng ini kita cantumkan atau kita jadikan satu sama kaleng, atau kita masukkan ke kaleng itu biar kayak kaleng Pocari Sweat gitu kan. Ini karena kebetulan saya mau buat kaleng Pocari Sweat, tapi sebelumnya kita ubah dulu ya menjadi object mode, karena saya ingin melihat bentukan dari yang pertama saya buat agak berbeda jauh sih memang antara bawah dan atas. Oke, mungkin teman-teman nanti yang mau buat bisa belajar dari kesalahan yang saya buat ya, karena ini cukup sulit menurut saya pribadi. Oke, kita lanjut, kita ubah dulu ya object mode menjadi edit mode. Sesudah itu kita langsung tekan Z. Nah, dia terlihat kerangka dari botol ini. Lalu kita akan menseleksi. Pada menseleksinya kita tekan B. Nah, dia akan muncul seperti ini. Seperti biasanya kalau kita menseleksi, kita tekan aja bagian kiri mouse, kita tarik, tahan tarik. Ini tahan tarik ya, kita tahan tarik kalau kita lepas. Oke, dia akan seperti ini jadinya. Lalu kita akan masuk ke pengambilan gambarnya. Maksudnya gambar, ngertilah, gambar yang akan kita, atau foto yang akan kita cantumkan ke dalam kaleng ini. Kita bisa pilih material, kita klik new, lalu materialnya kita tambah, kita klik new lagi. Jadi material pertama ini atau kesatu untuk keseluruhan dari objek, dan material kedua untuk objek yang kita seleksi. Lalu kita ke tekstur ya, kita masuk ke bagian tekstur, kita klik new. Oke, kita klik new, kita ke bawah, kita klik open. Lalu kita pilih di mana file gambar yang kita simpan tadi. Coba dulu. Lalu kita pilih ini. Kita open image. Oke. Saatnya kita melihat hasilnya. Kita lihat dulu hasilnya. Cara melihat hasilnya itu kita tekan F12. Maaf, lupa. Maaf, ini salah, bukan F12. Kita kembali lagi ke material. Nah, kita ke material dulu. Setelah kita lakukan
tekstur tadi, kan kita klik tekstur. Tadi kan saya lakukan langsung F12, itu nggak bisa. Kita ke material dulu. Udah selesai, kita ke material, kita klik ini, lalu kita F12. Kita coba ya. Bismillah. Oke. Jadi seperti ini. Jadi dia itu nggak jelas ya tulisannya dan berantakan. Saatnya kita mengubah yang berantakan ini menjadi lebih rapi. Caranya gimana? Kita kembalikan dulu. Nah, cara mengembalikannya kita tekan ESC pada keyboard. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Ini layarnya kita buat jadi dua layar seperti ini. Oke, gini. Lalu kita ubah tipe editnya. Kita klik, lalu kita pilih UV Image Editor. Lalu kita pilih dulu gambarnya. Jangan lupa kita pilih gambarnya. Kita pilih seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu setelah itu di bagian layar pertamanya kita tekan U. Lalu kita pilih Cylinder Projection. Nah, dia akan seperti ini. Kita tekan A dulu. Ini kita klik yang layar kedua ya, klik kiri seperti biasa, lalu kita tekan A. Nah, saatnya kita mengubahnya agar sesuai pada gambarnya atau fotonya. Caranya kita tekan S. Nah, S ini dia untuk mengecilkan. Sebentar, kita pusing. S ini untuk mengecilkan. Lalu kita bisa tekan G. G itu untuk menggeser. Kita tekan geser. Nah, dia untuk menggeser biar posisinya pas. Ini. Lalu bagaimana cara kita melebarkannya ke kiri dan ke kanan? Kita tekan S dulu, lalu kita tekan X. Nah, seperti ini. Oke, coba kita geser dulu ya. Kita selesaikan yang ini dulu, baru kita tekan G. Oke, kurang naik. Nah, segini cukup mungkin ya. Lalu kita lihat dulu. Dia F12. Nah, apa sih bedanya? Kita perhatikan. Bedanya itu apa ya? Sekarang kita akan masuk ke dalam garis tegasnya, maksudnya jelas gitu ya. Apa sih namanya? Itulah pokoknya. Jadi nih biar 3D-nya itu terlihat lebih jelas lagi gitu, kurang lebih ya. Maklum, namanya saya juga masih pemula. Oke. Setelah itu kita langsung pilih render. Kita pilih render. Kita pilih render dulu. Lalu kita ke bawah, kita freestyle-nya itu kita checklist. Nah, kita ke bawahkan, lalu kita lens thickness-nya itu kita ubah jadi 1.5 atau 1500 seperti ini. Oke, mau lihat apa perbedaannya? Coba kita cek dulu. Oh, belum jelas ya? Udah jelas. Senang sendiri saya. Karena buat ini tuh susah sekali. Susah dibilangkan, butuh perjuangan. Semoga aja bermanfaat ya videonya. Oke, lanjut. Ini dia. Tadi kan garisnya itu nggak jelas ya. Jadi ini dia. Jelas. Terus kita kembalikan dulu ya, ESC.
Lalu kita akan mengubah background atau memberi warna background belakangnya. Caranya kita ke word ya. Kita centang dulu paper sky-nya, kita centang. Lalu jangan lupa ini lighting, environment ya, kita centang juga. Nah, ini horizon color-nya kita ubah seperti ini. Oke. Saatnya kita F12. Kita lihat hasilnya. Oke, baik, bisa lah ya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian dari ini, kita tutup aja dulu ya. Kita tutup. Ini kita ubah dulu ya, object mode. Nah, dia kan seperti ini, lalu kita ubah menjadi solid. Nah, sebenarnya sekarang kita masuk ke tahap pemberian garis tengah. Maksudnya dia kan kita mau buat kaleng yang bergoyang gitu kan, jadi kita akan beri tulang, namanya tulang gitu ya. Kita akan kasih garis tengahnya atau tulang tengahnya gitu. Menurut saya ini bagian paling susah dan paling sulit. Oke, kita mulai. Caranya kita shift kan dulu, shift tambah S kan, shift sama S, kita ubah dulu cursor to centernya, kita ubah dulu. Lalu setelah itu kita langsung ke bagian add. Ribet amat ke bagian add, kita pilih ini armature. Aduh, nggak pandai lagi bacanya itu. Terus kita pilih single bond. Nah, dia nggak ada perubahan ya. Mana sih single bond yang dimaksud, mana sih tulang yang dimaksud? Kita bisa cek ke sini, data object. Yang X-ray-nya ini kita checklist. Nah, dia muncul nih seperti ini. Kita coba zoom. Nah. Nih, dia kan muncul. Kita bisa turunkan ke bawah menggunakan tanda panah biru. Oke, seperti ini. Lalu kan kita mau nambah lagi nih. Jadi sebenarnya kita akan buat menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 tulang. Kita ubah dulu ya object mode-nya menjadi edit mode. Terus kita cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya adalah cara menambahnya adalah cara nambahnya kita tekan E. Sebentar, kita tekan E. Lalu kita tarik. Loh, kok mereng sih? Kok gini sih? Ya. Kalau dia mau lurus, kita tekan Z aja. Lalu kita tambah lagi ya, kan 4 tadi ya, saya bilang. Sekali lagi. Jadi untuk teman-teman, mungkin nanti kalau udah masuk kuliah kita bisa belajar sama-sama ya mengenai aplikasi Blender ini, karena menurut saya ini seru gitu loh. Cuman kita harus teliti, harus sabar, dan harus punya skill juga, punya niat sebenarnya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian ternyata kita sekarang masuk ke bagian paling susah dari proses pembuatan kaleng joget ini. Nah, jadi kita itu bakalan menggerakkan kainnya melalui tulang-tulang, setiap tulang yang ada di sini atau setiap bone yang ada di sini. Itu susah. Saya coba tidak meng-cut atau tidak mem-pause video ini karena saya akan menunjukkan proses saya dalam video ini. Saya sangat kesulitan. Oke, mungkin teman-teman yang melihat video saya nanti
kita bisa sama-sama belajar. Pertama adalah kita tekan shift sama klik kanan bagian mouse itu harus bersamaan. Tuh, susah kan? Oh, salah. Sebenarnya kita ubah dulu dia menjadi edit mode. Bukan. Object mode. Nah, kita ubah dulu seharusnya, makanya nggak bisa-bisa. Mana seperti ini? Kita tekan shift lalu kita klik kanan. Nah, seperti ini. Kan setelah ini kita itu bakalan CTRL tambah P kan. Nah, itu yang susah. Jadi itu kita mau milih apa itu namanya? With automatic wings. Itu tuh susah kali gitu loh. Coba kita buka. Dia nggak keluar di sini gitu. Jadi menurut saya kayaknya antara shift dan klik kanan mouse itu harus sesuai bagian. Ini kan ada nih garis-garis di sini. Garis-garis di sininya itu kan ada ya. Jadi sama yang ada di tulang atau di bone ini harus sesuai gitu. Kalau menurut saya, dari saya belajar, karena selama berhari-hari saya belajar, ini kan tugas sudah lama. Ya saya jujur saya baru mulai seminggu terakhir ini, cuman saya selalu nggak stuck gitu, selalu berhenti di sini gitu loh. Nanti dia tulangnya aja yang goyang, terus itu kalengnya aja, dia kan kita kan mau tulang sama kalengnya itu kan bersatu ya, goyang gitu kan, tapi ini enggak gitu. Terus saya juga masih kalah di bagian sini. Ini saya bakalan nyoba lagi ya, nggak apa-apa, semangat. Karena sebenarnya semalam tadi malam itu jam 12 pas videonya harus sudah diupload karena harus dikirim, tapi saya ingin mencurahkan segalanya di dalam video ini karena sebenarnya saya senang menggunakan aplikasi Blender ini, cuman sulit menurut saya. Oke, jangan banyak cerita, kita langsung aja shift dan klik kanan. Oke, ini kan dia kan udah sesuai nih, kita bisa perhatikan sama-sama antara garisnya di bagian kaleng sama di bagian tulang. Seperti ini akan ada. Oh iya, kalau misalnya teman-teman dengar suara ngaji-ngaji, maaf itu belum apa ya, karena sebentar lagi kan asar gitu. Nanti tenang aja, nanti kalau ajan kita juga berhenti kok pas waktu asar. Oke, langsung aja kita coba ya, CTRL-V. Katanya sih memang harus secara bersamaan. Kita coba dulu, muncul enggak si apa itu namanya, with automatic itu tuh kan nggak muncul, susah memang. Coba lagi. Baru muncul. Alhamdulillah. Kita klik ya, ini dia, ini yang saya cari ini. Ini kemana aja sih? Oke, udah selesai, sebentar ya. Oke, lanjut. Ada yang saya lupa tadi. Kita klik dulu. Jadi saya lupa smooth ini gitu. Nah, smooth dia itu tampilannya lebih lembut, lebih halus. Saya hampir lupa seharusnya, tapi menurut saya sih kayaknya nggak masalah sih. Ini smoothnya setelah kita melakukan itu tadi. Oke, kita langsung ke bagian sini. Nah, kita pilih ini. Sorry, ini object mode, yang kita pilih pose mode karena kita bakalan mulai masuk untuk menggerakkan. Oke, untuk itu mari kita lakukan suatu hal yang berguna. Apa sih seperti banyak kali ceritanya. Sekarang kita masuk ke bagian layarnya, kita bagian menjepit.
Kita coba berjam. Layarnya kita bagi dua, tapi di bagian layar keduanya ini kita ubah dulu ya, jadi dia mode kamera atau numpad 0. Nah, setelah itu kita bakalan memberi plan atau memberikan apa ya, alas bawah bagian kaleng ini. Caranya kita bisa melakukan shift A, kita pilih mesh, lalu kita pilih plan. Nah, ini plannya kita keluar, kita geser seperti ini, lalu kita turunkan. Lalu kita perbesar, kita bisa lihat di bagian kameranya ya, kita perbesar. Caranya kita tekan S. Nah, jadi kalau menurut saya sih, saya mau yang di bagian pengambilan kameranya itu plannya menutupin semua gitu, jadi full plan ya. Full plan kayak sepia. Setelah itu kita akan memberi warna bagian plannya. Caranya adalah kita kembali ke mesh, astagfirullahaladzim, material, kita klik new, lalu kita pilih ya, untuk lantainya apa ya, untuk background belakangnya deh. Pasti serem kali. Wah, setnya serem sekali, maju ke depan. Oke. Saya berharap sekali semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita anak-anak otodidak. Masih Sepia nggak jelas. Makan suara keretanya teman-teman. Sekarang kita coba aja langsung ke F12. Inilah kurang lebih ya. Kita kembalikan ya. Oke. Aduh, hak paling sulit dalam hidup. Fighting, semangat. Kita geser dulu ya. Sini, kita coba zoom kan. Pertama kita akan melakukan lagi azan. Selamat menunaikan sholat asar, teman-teman. Kita pause dulu, oke? Sekarang kita lanjut ke bagian kita lanjut ke bagian ini. Tekan E, lalu kita pilih look vertical. Lalu setelah itu ini kan kita masuk tahap untuk menggerakkan kalengnya atau menggoyangkan kalengnya. Jadi setiap bone atau tulangnya kita buat seperti itu. Kita tekan I, lalu kita look vertical. Itu juga ini kita ikan lagi scale.
itu juga upload scale keren nih. Lagi waduh, itu kenapa tadi? Upload scale. Oke. Sudah selesai, kita langsung ke kita contohkan dulu. Gimana sih Sep gerakannya deh? Sep biasa ngajari, padahal dia juga lagi belajar. Kita tekan R ke kanan dulu, baru kita tekan R, baru kita gerakkan. Seperti ini. Jadi kan awalnya kan saya bingung gitu kan, kok punya saya cuma bisa gini aja, sementara punya kawan saya bisa. Mohon maaf untuk yang melihat video setiap kali ini, itu musik dari rumah tetangga saya, jadi ya udah nggak mungkin kan dilarang atau dimarahin hanya karena saya ngerjain tugas. Ya udah, kan nggak dengar suaranya. Cuma kita tekan R. Oke, lanjut, tekan R, dangdut lagi, ya Allah. Kita tekan R. Jadi nih gini. Nah ini buat kayak gini nih, jadi gitu dia. Gitulah. Jadi kita langsung masuk ke bagian ini kayaknya ya. Coba kita lihat dulu bentar. Nih, ini dia bakalan merekam bagian animasinya sih. Ini untuk merekam, kita klik aja. Oke. Sebentar ya teman-teman, bisa bantu mohon dikoreksi ya. Yang di bagian sini saya nggak begitu paham, tapi dari beberapa video teman-teman saya yang saya lihat, mereka bilang ini tetap, ini kita untuk perekaman animasi sama waktu pergerakannya. Ini dia, ini waktunya ada di sini, dan ini akhir dari waktu yang kita tentukan. Tadi sebenarnya di video sebelum ini saya udah buat itu, cuman gagal gitu ya. Tapi yang di video sebelumnya saya buatnya terlalu formal, dan saya memutuskan untuk di video ini saya makin kuat musiknya, memutuskan untuk lebih real, lebih nyata, bahwa saya sedang belajar, bukan ahli dalam membuat ini gitu. Kayaknya itu sih yang dimauin sama ibu dosen. Ya Allah, Setia. Kayaknya Setia buat 102. Iya, Setia buat 120 atau 140 ya? 140 aja. 145. Apa sih lebih dari Rusep ini? Ya udah 140 ya Rusep. Bentar ya, Setia enter. Nah. Teknologi ini berapa ya? Nah, bagian sini bisa biasa. Kita ke ini tadi udah belum? Oke, coba. Gini.
lalu sini mau coba dikembalikan lagi. Kembalikan aku seperti semula. Ya Allah, enak kali lagunya, ya Allah. Kayaknya nggak perlu buat inilah soundtrack lagu K-pop kayak yang direkomendasikan ibu dosen. Lagu dangdut juga, aduh mantap. Saya klik dulu ya. Aduh, Septia banyak kali bacot. R. Ini gimana? Masa kiri kanan aja? Oh iya. Ini oh ya. Terus kesini. Lagi. Iya, kayaknya kalengnya. Oke, udah siap itu kita ke bagian bawahnya. Terus itu langsung ke sini. Kok nggak ada jalannya? 옆에 나 절대 안 했단 생각 나 아닌 다른 남자들과 있는 모습 보기 싫어 나도 같은 마음인데 조금은 걱정이 돼넌 내 베이비 함께 뭐가 두렵니 약견을 많이 바라고 또 바래 너가 내 여자긴 우리 때가 된 것 같아 알고 있어 무슨 생각하는지 너도 느끼잖아 모르는 척하지 내게 오는 그날 살쪄온 그날 bebas lah Pak. Bebas. Loh, ini direkam rupanya, ya Allah. Udah lanjut ya guys. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 이별을 마주한다는 건 오늘이었던 우리의 어제 또는 내일이 없다는 건 아프긴 해도 더 그렇음 상처가 더 나니까 널 사랑했고 사랑받았으니 난 이걸로 됐어 나 살아가면서 가끔씩 떠오른 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 langsung kita coba jalankannya. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막
Gitu aja. Kita langsung masuk ke penyimpanan, kita klik render. Lihat animasi. Maaf tadi salah, kita ubah dulu. Oke. Engine-nya kita ubah jadi H2. Nah, misal kita simpan. Buat namanya. Ini kita render animation.